Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Hardiantia Sana Putri, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Riau. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai teori intertekstual dan analisis karya sastra melalui pendekatan teori intertekstual. Teori intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Prinsip intertekstual berarti bahwa setiap teks sastra dibaca dan harus dengan latar belakang teks-teks lain. Sebab tidak ada sebuah teks yang sungguh-sungguh mandiri dalam artian bahwa penciptaan dan pembacaannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai contoh, teladan, kerangka, menurut Kristeva. Sebelumnya kita telah membahas mengenai 3 skripsi yang membahas tentang teori intertekstual. Pada video ini, kita akan membahas mengenai perbandingan novel dan film yang dianalisis melalui pendekatan teori intertekstual. Analisis teori intertekstual. Yang pertama, latar. Jika di film, penggambaran latar dapat dikonkretkan sehingga pembaca terasa jelas dan tertarik karena melihat langsung. Maka dalam novel, latar tersebut diuraikan melalui untaian kata-kata dari pengarang untuk membangkitkan nilai rasa dan membentuk imaji. Hal inilah yang menyebabkan kata-kata dalam novel cenderung mengalami penambahan karena untuk latar pengarang harus melakukan teknik tersendiri yang berbeda dengan di film. Yang kedua, alur. Dalam film, plot yang digunakan adalah flashback atau regresif. Urutan kejadian yang dikisahkan dalam novel ini tidak bersifat kronologis. Cerita diawali dari masa kini, kemudian berbalik ke masa lalu, dan kembali lagi ke masa kini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dalam novelnya yang mempunyai plot cenderung berurutan. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan dalam film dan novel bisa dikatakan sama secara keseluruhan, terutama pada tokoh-tokoh sentral. Dan teman-teman Fahri yang merupakan tokoh bawahan juga turut mendukung cerita. Kesimpulannya, antara film dan novel mempunyai perbedaan yang keduanya mempunyai kelebihan masing-masing. Perbedaan cerita film dan novel menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka fungsi. Tidak ada sebuah karya yang kosong tanpa makna. Semua dilakukan karena ada fungsi-fungsi yang memenuhinya. Fungsi-fungsi tersebut berangkat dari media dan konsumsi yang berbeda. Sekian dulu pembahasan kita mengenai teori intertekstual. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.